Ji, diem lo. Ini si Kunti. Mau kemana, Ti? Nah, coba kita absen lagi yang lain. Tengkorak, ngapain berenang sama masuk ke gua? Nah, ini juga Kunti lagi gendong siapa? Oke, siapa lagi? Tengkorak, cuci piring. Oke ya. Gimana? Serem gak tuh? Yap, sampai jumpa kembali di channel RSII. Baik teman-teman, jadi hantu-hantu yang tayang ini bukan beneran ya, atau editing dalam produksi suatu film. Ini adalah hasil pencitraan dari AI. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak horor tapi tetap seru. Oke, kita akan belajar gimana caranya bikin karakter hantu menggunakan teknologi AI. Mulai dari konsep, desain, sampai jadi visual adegan yang bikin seru. Oke, kita mulai ya. Oke, masuk ke tahap pertama. Kita menentukan konsep hantunya dulu ya. Mau bikin karakter horor harus jelas dulu kita pengen yang kayak gimana. Nah, biar konsepnya makin detail dan nggak asal serem, kita bisa minta bantuan ChatGPT. Misalnya kita mau bikin karakter kuntilanak. Konsepnya itu rambutnya panjang, panjang hitam, matanya bersinar putih, mulutnya sedikit terbuka, ia mengenakan gaun putih lusuh dan robek, dan tangannya kotor dengan kuku panjang pecah. Lalu kita masuk ke ChatGPT, kita ketik buatkan perintah from text to image. Nah, kalimat selanjutnya kita isi dengan konsep karakter kuntilanak yang tadi, kita salin dan pastekan ke sini, lalu generate untuk mendapatkan hasilnya. Selanjutnya masuk ke tahap 2, ubah teks menjadi gambar. Di tahap ini, kita bisa gunakan Google FX Image untuk membantu proses text to image. Kenapa pakai Google FX Image? Karena hasilnya dinilai lebih natural, konsisten, dan punya gaya visual yang Indonesia banget. Untuk bisa akses Google FX Image, aktifkan dulu VPN-nya. Bisa pakai layanan apa aja, yang penting koneksinya lancar. Nah, setelah layar Google FX terbuka, kita salin prompt karakter Kunti di ChatGPT tadi dan kita pastekan ke bagian ini. Kita perbaiki struktur bahasanya, barangkali ada spasi yang terlalu jauh. Lalu kita pilih juga aspek rasionya. Untuk seed, bila perlu kita kunci agar gaya, lokasi, dan karakter bisa konsisten. Klik buat dan kita tunggu hasilnya. Ada sekitar 1-2 menit ya. Ini dia hasilnya. Seorang Kunti dengan detail karakter seperti yang dijabarkan pada ChatGPT. Gimana? Serem apa serem banget? Nah, silahkan pilih gambar yang paling sesuai dengan konsep karakter kalian. Jika sudah menemukan yang cocok, gambar tersebut dapat langsung diunduh. Selanjutnya, kita akan membuat karakter yang gak kalah menyeramkan, yaitu boneka Chucky. Tapi tentu saja kalian bebas berkreasi ya. Kalau punya ide hantu lain yang lebih seram atau lebih unik, silahkan. Yang penting buat dulu konsepnya secara detail, seperti latar belakangnya, tampilan fisiknya, dan kepribadiannya. Setelah itu, kalian bisa minta bantuan ChatGPT untuk menyusun promptnya. Langkah-langkahnya sama persis seperti yang saat kita buat karakter kuntilanak di tahap sebelumnya ya. Nah, ini dia karakter hantu boneka Chucky versi saya. Desainnya saya kembangkan dengan gaya dan detail yang saya sesuaikan sendiri ya. Mulai dari ekspresi wajah, pakaian, sampai nuansa horornya saya sesuaikan biar punya ciri khas yang beda dari versi aslinya. Oke, selanjutnya saya buatkan karakter hantu tengkorak dengan deskripsi sebagai berikut ya. Tengkoraknya retak, senyumnya itu sinis, terus rongga matanya itu ada menyala merah ya. Terus tulang-tulangnya juga tuh terlihat tua dan kusam, seperti sudah terkubur ratusan tahun. Jari-jarinya panjang dan ujung tulangnya itu udah mencuat tajam, seolah kayak mencekam ke siapa saja yang mendekat ya. Nah, dari deskripsi ini, kalian juga sebenarnya bisa bereksperimen sendiri sih. Mencoba ya, berimajinasi gimana kalau tengkoraknya itu pecahnya lebih parah, matanya itu menyala lebih terang, atau warna yang bagaimana ya, bukan merah.
Semuanya bisa kalian atur sendiri ya, sesuai dengan imajinasi masing-masing. Jadi teman-teman jangan ragu buat eksplorasi gaya, warna, dan suasana. Pakai detail yang kalian suka ya. Biarkan karakter hantu kalian punya ciri khas masing-masing, ciri khas sendiri. Yuk bereksperimen versi kalian yang menurut kalian itu serem. Siapa tahu kalian lebih ngeri dari versi saya. Nah, ini dia hasil gambarnya. Karakter tengkorak yang kita desain tadi berhasil di-generate sesuai deskripsi di prompt. Coba lihat detail-detail tengkoraknya, retak, matanya menyala merah, dan jari-jarinya terlihat menyeramkan. Persis banget kan? Sama yang kita bayangkan di awal. Ini bukti kalau dengan prompt yang tepat, AI bisa bantu wujudkan karakter horor yang sesuai imajinasi kita. Oke teman-teman, itu tadi contoh cara buat karakter hantu dengan bantuan AI. Karakter-karakter ini juga bisa banget kalian kembangkan ke berbagai adegan menarik ya. Misalnya tengkorak melayang di terowongan, boneka Chucky duduk sendirian di tangga tua, atau kuntilanak muncul di lorong rumah sakit yang gelap dan sepi. Nah, sekarang giliran kalian untuk berkreasi. Coba nih buat adegan hantu versi kalian sendiri. Bisa lebih serem, lebih aneh, atau bahkan horor komedi ya. Jadi jangan ragu buat bereksplorasi ya. Siapa tahu karakter buatan kalian malah lebih serem dari yang ada di film horor gitu ya. Oke ya temen ya. Nah itu dia proses lengkap cara bikin karakter hantu pakai AI. Dari konsep, prompt, sampai visualnya itu muncul dengan serem ya. Sekarang giliran kalian untuk coba sendiri. Jangan takut pokoknya untuk bereksperimen ya. Karena setiap ide itu bisa jadi karakter horor yang keren loh. Oke ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like ya. Terus komen juga ide karakter kalian itu seperti apa. Dan subscribe biar nggak ketinggalan konten kreatif selanjutnya. Dan yang paling penting, share ya hasil karyamu dan tag ke akun ini ya, Aris AI. Siapa tahu bisa kita tampilkan di video berikutnya. Sampai jumpa di proyek horor AI selanjutnya. Stay kreatif dan jangan ngelihat ke belakang tentunya.